Apa satu kenyamanan masa modern yang kita gunakan 6-8 kali sehari tanpa pikir panjang? Jawabannya adalah kloset yang jorok. Beberapa orang di media sosial bilang kalau selama ini kita menggunakan kloset dengan cara yang salah. Alih-alih duduk di atasnya seperti kursi, kita seharusnya menghadap ke belakang. Benar, cara lain untuk menggunakan kloset adalah dengan duduk menghadap ke tempat penampungan air. Hal ini membuat struktur dan bentuknya jauh lebih logis, memberikan kegunaan yang berbeda pada kloset. Sekarang, kamu bisa menggunakan tangki kloset sebagai meja. Ini tempat yang sempurna untuk meletakkan ponsel, buku, segelas susu, dan bahkan mungkin sandwich. Sangat cocok untuk mereka yang suka multitasking. Tapi apa itu benar-benar ide yang bagus? Mungkin enggak. Ada satu masalah. Dokter memperingatkan bahwa duduk terlalu lama di kloset bisa menyebabkan masalah. Bahkan, menghabiskan lebih dari 10 menit menggunakan kloset dianggap terlalu lama. Jadi, jangan gunakan kloset sambil nonton acara TV favoritmu ya. Terus gimana kalau makan dan minum? Dalam sebuah survei di Inggris, 18% responden bilang mereka makan di toilet. Kalau kamu juga melakukannya, kamu nggak sendirian. Tapi kloset dipenuhi 3,2 juta bakteri per inci persegi loh. Iuh. Apa kamu mau itu ada di dekat keripik dan sodamu? Tapi kloset bukan permukaan paling kotor yang kamu temui setiap hari loh. Terus apa dong? Sikat gigimu salah satunya. Setiap pagi, benda yang kamu masukkan ke mulutmu itu punya 200.000 bakteri per inci persegi. Begitu juga keyboard komputermu. Kalau nggak dibersihkan dengan benar, bakteri di keyboard komputer bisa hampir 200 kali lipat lebih banyak daripada kloset. Bahkan ponsel pintarmu pun bisa jadi masalah. Sebuah studi di tahun 2018 menemukan bahwa ponsel 7 kali lebih kotor daripada dudukan kloset. Serius nih, kapan terakhir kali kamu membersihkan ponselmu? Sebagian besar dari kita tumbuh dengan nama-nama aneh untuk kloset. Dan beberapa nama ini mengungkap banyak hal tentang sejarahnya. Sebagai contoh, banyak orang menggunakan istilah potty. Tahu nggak kenapa? Istilah ini berasal dari abad pertengahan. Saat itu, kloset benar-benar berupa pot. Satu-satunya cara untuk membuang isinya adalah dengan membuang pot tersebut setelah digunakan. Cara termudah untuk membuangnya bagi yang tinggal di atas lantai 1 adalah dengan melemparkannya keluar jendela. Di Prancis, mereka memperingatkan orang yang lewat dengan berteriak "Prenez garde l'eau" atau yang berarti "awas air". Ketika mendengar kata-kata itu, kamu tahu harus melindungi kepala dan lari. Sebuah cerita mengatakan bahwa Raja Prancis di abad ke-12, Philippe Auguste, memerintahkan agar peringatan ini diberikan setiap kali akan membuang kotoran setelah pernah terkena siraman. Kamu bisa berteriak balik, "Tunggu dulu," dengan harapan mereka mendengarnya. Tapi memang nggak praktis sih. Tahukah kamu kalau ini juga yang melahirkan ungkapan Inggris populer, "Cheerio"? Masyarakat yang mampu terkadang diangkut dengan kursi khusus. Pertama kali digunakan di Prancis, kursi tandu menyediakan satu tempat duduk di dalam kompartemen kecil. Kursi ini bahkan memiliki atap yang dapat dilepas saat hari cerah. Dengan memikul tiang-tiang panjang pada kedua sisinya, para pekerja mengangkut kursi tandu berkeliling kota, agar majikan mereka tidak terkena lemparan benda-benda yang tidak diinginkan. Para pelayan berteriak, "Chair below" atau "ada kursi di bawah". Ini akhirnya berubah menjadi hanya "Cheerio". Untuk mengurangi jumlah orang yang terkena kotoran, kota Edinburgh, Skotlandia, mengesahkan Nastiness Act pada tahun 1749. Undang-undang ini menyatakan bahwa kotoran hanya boleh dibuang antara pukul 22 hingga pukul 7. Itu berarti pejalan kaki yang lewat larut malam tidak hanya harus waspada terhadap kelelawar dan serigala. Bagi mereka yang lebih mampu secara finansial, garderobe menggantikan pot kamar. Istilah ini sebenarnya berarti menjaga jubah. Orang-orang menyimpan pakaian mereka di sini. Bentuknya mirip lemari, tapi dengan satu fitur yang sangat istimewa, yaitu kloset. Orang-orang percaya bahwa bau tak sedap di dalam ruangan itu membantu mencegah ngengat dan serangga menempel pada pakaian. Desain kloset ini sangat sederhana. Tempat duduknya terbuat dari kayu atau batu, dan diposisikan di atas pipa yang mengarah ke lubang di bawah. Beberapa yang lebih mewah bahkan dipasang di atas parit. Ada juga yang menyebutnya singgasana loh. Ini alasannya. Eufemisme ini bisa ditelusuri hingga ke masa Raja Louis ke-14. Dia sering menjalankan urusan kerajaan sambil duduk di kloset dan menjadikannya sebagai alternatif singgasana yang biasa digunakan. Kamu bahkan bisa menemukan replikanya di New Delhi, India, di Museum Toilet Internasional Sulab.
Sir John Harington, putra baptis Ratu Elizabeth pertama, menciptakan kloset pertama yang dapat disiram di Inggris pada tahun 1592. Lumayan untuk seseorang yang bukan penemu. Dia lebih dikenal sebagai penyair, dan menurut beberapa catatan, dia penyair yang payah. Dia juga sering menceritakan kisah tidak pantas di istana dan punya reputasi sebagai anak baptis Elizabeth yang kurang seronok. Untuk menjaga reputasinya, sang ratu mengasingkannya ke kota Kelston, sekitar 161 km dari London. Selama di pengasingan, dia merancang kloset yang dia namai Ajax. Namanya memang agak aneh, tapi masuk akal sih. Istilah Jakes adalah bahasa populer untuk toilet pada masa itu. Jadi, Ajax adalah permainan kata dari a jake. Kloset ini memiliki desain yang mengesankan dengan tangki yang ditinggikan dan terhubung dengan pipa kecil. Ketika disiram, tangki akan mengguyurkan air ke dalam kloset untuk membuang kotoran. Ratu Elizabeth akhirnya mengizinkan Harington kembali ke London. Dengan bangga dia memamerkan penemuan barunya, dan Ratu Elizabeth sangat terkesan sampai memesan satu untuk dirinya. Tapi memiliki seorang ratu sebagai pelanggan saja nggak cukup. Konsep kloset yang dapat disiram baru populer beberapa abad kemudian. Pada tahun 1775, Alexander Cummings memperbaiki desain Harington untuk menciptakan kloset yang dapat disiram dan tanpa bau. Dia menambahkan pipa bentuk S yang masih kita gunakan sampai sekarang. Bentuk ini memerangkap bau tak sedap di dalam kloset dan menjauhkannya dari hidung kita yang sensitif. Kok nggak ada hari libur buat memperingati pria ini ya? Tapi tunggu dulu, apa kamu pernah dengar kalau penemu kloset adalah pria bernama Thomas Crapper? Thomas ini memang ada. Dia bekerja sebagai teknisi sanitasi atau tukang ledeng pada awal 1900-an dan membuat pameran pertama untuk perlengkapan kamar mandi. Dia bahkan membubuhkan namanya T. Crapper pada barang-barang yang dijualnya. Wallace Rayburn mengangkat kisah Thomas dalam bukunya di tahun 1969 yang berjudul Flush with Pride, The Story of Thomas Crapper. Biografi tersebut yang menyatakan Thomas meninggalkan rumah di usia 11 tahun untuk menjadi tukang ledeng di London dan akhirnya menciptakan toilet modern. Ternyata hanya karangan belaka. Rayburn juga menulis tentang penemu bra fiktif dalam buku berjudul Buzz Up, The Uplifting Tale of Otto Titsling. Tapi meski sudah banyak kemajuan, toilet masih bisa menjadi sumber dari beberapa pengalaman yang kurang menyenangkan. Semoga kamu tidak merinding ya. Kita semua pernah dengar cerita soal ular yang keluar dari WC. Apa itu cuma cerita bohong? Meskipun jarang terjadi, ular memang benar-benar bisa keluar dari kloset. Sebagian besar pipa dalam sistem saluran pembuangan lebih kering dari bayangan orang-orang, sehingga mudah dilalui ular. Satu-satunya air yang mereka temui adalah di dalam kloset, dan itu bukan penghalang bagi hewan ini. Sebuah keluarga menemukan ular sanca karpet hutan betina di kamar mandi mereka di Australia. Panjangnya hampir 2 meter. Duh, jadi takut buat ke toilet lagi. Kamu bisa melengkapi pipa ledengmu dengan sekat multi-flap jika merasa khawatir. Penutup ini memungkinkan air dan kotoran bisa keluar sekaligus mencegah sesuatu yang melata masuk. Yap, terima kasih kembali. Berapa uang yang biasa kamu habiskan untuk membeli tisu toilet? Satu perusahaan Australia menciptakan tisu toilet dari emas 22 karat, dijual pada tahun 2013. Harganya mencapai 2,8 miliar rupiah. Wow, semoga tisunya 3 lapis ya. Tisunya mungkin nggak akan bertahan lama, karena kita menggunakan sekitar 57 lembar tisu toilet setiap harinya. Banyak banget ya. Penduduk Amerika saja menggunakan 697 juta kilometer tisu toilet setiap tahunnya. Jika dibentangkan penuh, jaraknya bisa mencapai matahari dan kembali lagi loh. Tisu toilet tidak dijual secara komersial sampai tahun 1857. Saat diperkenalkan di New York, tisu toilet dijual dalam kemasan 500 lembar seharga 50 sen. Sebelumnya, manusia menggunakan segala sesuatu mulai dari daun hingga potongan tembikar, dari tongkol jagung hingga lembar halaman katalog. Pada tahun 1992, para arkeolog menemukan yang disebut tongkat kebersihan. Alat kayu berusia 2000 tahun itu tampak seperti spatula. Untuk menggunakannya, kamu cukup membungkus ujungnya dengan kain.
Perlu menggunakan toilet umum? Ini tipsnya, bilik pertama yang paling jarang digunakan. Jadi, kalau kamu mencari tempat yang paling bersih, ini bilik toilet yang cocok untukmu. Toilet umum di Eropa sedikit berbeda dengan di Amerika Utara. Di Kanada dan Amerika Serikat, toilet umum biasanya gratis. Lain halnya dengan di Eropa. Di tempat-tempat seperti London atau Paris, kamu harus bayar lebih dulu. Kadang sampai sekitar Rp22.000 loh. Sekarang setelah kamu tahu betapa berharganya toiletmu, jangan lupa beli kartu ucapan Hari Toilet Sedunia yang dirayakan setiap tanggal 19 November ya.